Aku menikah dengan seorang pria berpakaian compang-camping. Semua orang mengejakku karena suamiku hanya seorang pengemis tua di pasar. Tapi malam pertama justru mengubah segalanya. Namaku Rara. Aku anak tunggal dari seorang ibu penjual gorengan keliling dan ayah yang sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak kecil, hidupku tak pernah mengenal kata mudah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, kadang kami harus menunggu tetangga yang kasihan atau warung yang mau memberi utang. Tapi aku tidak pernah merasa kekurangan, karena ibu selalu bilang, "Kita mungkin miskin harta, tapi kita jangan pernah miskin hati." Aku percaya itu. Sampai suatu hari, ibu jatuh pingsan di dapur. Ternyata ginjalnya rusak. Ia butuh cuci darah rutin, obat yang tak murah, dan makanan bergizi yang kami bahkan tak sanggup bayangkan. Semua tabungan habis. Perhiasan terakhir ibu sudah lama digadaikan, dan utang pun mulai menumpuk. Tiap malam, aku berdoa sambil menahan tangis. Tapi yang datang bukan keajaiban. Yang datang justru tawaran pernikahan. Lamaran dari lelaki kumal. Namanya Pak Umar. Orang-orang mengenalnya sebagai pengemis pasar. Pakaian compang-camping, rambut kusut, tubuh kurus, dan bau badan yang tak tertahankan. Ia selalu duduk di pojok belakang dekat tempat sampah pasar. Suatu malam, dia datang ke rumah kami, membawa satu kantong kresek berisi uang lusuh. "Saya ingin menikahi anak ibu. Sebagai ganti utang kalian dan tambahan biaya pengobatan." Aku terdiam. Begitu juga ibu. Rasanya seperti petir di siang bolong. Bagaimana bisa aku menikah dengan seorang pengemis? Tapi saat kulihat mata ibu yang basah karena menahan sakit, aku tahu ini bukan tentang harga diriku. Ini tentang hidup ibu. Dan aku rela kehilangan segalanya, asalkan tak kehilangan dia. "Saya terima, Bu. Saya mau menikah dengannya." Pernikahan itu hanya berlangsung di musala kecil dekat pasar. Tanpa gaun, tanpa pelaminan. Hanya mukena pinjaman dan cincin besi. Teman-temanku menertawakan. Mereka bilang, aku bodoh. Menjual diri untuk lelaki yang bahkan tak punya rumah. Tetanggaku berbisik, pantes aja miskin terus, anaknya nikah sama pemulung. Tapi aku diam. Karena saat itu, ibu kembali tersenyum. Dan itu cukup bagiku. Hari-hari awal pernikahan adalah ujian yang tak pernah kuduga. Aku tinggal di kamar sempit dekat pasar. Bau amis, tikus, dan genangan air kotor jadi makanan harian. Suamiku hampir tak bicara. Ia pulang malam, duduk diam, lalu tidur. Aku tak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Malam pertama kami tak ada lilin, tak ada musik lembut, bahkan tak ada kasur empuk. Hanya tikar usang dan tembok yang berjamur. Aku duduk memeluk lutut, tak tahu harus berharap apa. Kupikir malam itu aku akan kehilangan semuanya, harga diri, martabat, bahkan mungkin hatiku sendiri. Tapi, dia masuk pelan. Tidak dengan baju lusuhnya. Dia mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya bersih. Rambutnya tersisir. Aku kaget. Ia duduk di depanku. Lalu meletakkan secarik surat dan sebuah kotak kecil. "Bacalah,
Rara, tanganku gemetar. Namaku bukan Umar. Nama asliku adalah Rehan Putra Mahendra. Aku CEO Mahendra Group, salah satu konglomerat di negeri ini. Tapi aku menyamar selama 1 tahun sebagai pengemis karena aku ingin tahu siapa yang akan mencintaiku tanpa melihat hartaku. Mataku langsung basah. Dan kamu, Rara, adalah jawaban yang tak pernah aku duga. Kamu wanita yang bahkan rela membuang segalanya demi ibumu. Ia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin berlian, berkilau di dalamnya. Mulai hari ini, kamu istriku sepenuhnya. Dan aku akan mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai dengan utuh. Hari setelah malam pertama itu, aku seperti dibangunkan dari mimpi panjang. Suamiku, Rehan, pria yang selama ini kuanggap pengemis pasar, membawaku ke rumah besar berlantai 3, dengan pelayan, taman luas, dan kamar yang lebih besar dari rumah masa kecilku. Ibu langsung dirawat di rumah sakit terbaik. Semua biaya ditanggung Rehan. Bahkan utang kami dilunasi semua, tanpa satu pun aku minta. Aku pikir, setelah ini aku bisa bernapas. Tapi ternyata, luka justru datang dari tempat yang tak kuduga. Mertuaku. Ibu Rehan tak pernah menyukaiku. Kamu cuma perempuan pasar yang mengincar harta Rehan. Jangan pernah pikir kamu pantas jadi istri pewaris Mahendra Group. Setiap hari, aku dihina. Makananku dibuang. Bajuku disobek. Bahkan aku pernah dikunci di luar rumah hujan-hujanan karena dianggap tak pantas masuk ruang tamu keluarga. Rehan selalu membelaku, tapi aku tahu hatinya terluka. Dan aku memilih diam. Karena aku tak ingin Rehan kehilangan keluarganya hanya karena aku. Kebahagiaan kami tak lama. Rehan mulai sibuk. Mahendra Group diguncang isu korupsi dan penggelapan saham. Media mulai memberitakan namanya. Orang-orang mulai berbisik. Lalu, datanglah Indira, mantan tunangan Rehan yang dulu dijodohkan oleh keluarga. Cantik, pintar, kaya raya, dan licik. Indira pura-pura baik di depanku, tapi di belakang, ia menabur racun. Kasihan Rehan sudah jatuh miskin, sekarang punya istri yang tak bisa apa-apa. Dan fitnah itu akhirnya muncul. Aku dituduh selingkuh. Dituduh tidur dengan supir pribadi. Bahkan saat aku hamil, mereka bilang, itu pasti anak orang lain. Hatiku hancur. Rehan sempat ragu, dan mertuaku langsung menyuruhku angkat kaki. Keluar dari rumah ini, dasar pemulung murahan. Aku pergi, sendiri, hamil, tanpa tempat tinggal. Aku kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ibu sudah wafat saat aku diusir, dan aku tak sempat memeluknya terakhir kali. Aku hidup dari menjahit baju bekas dan menjual gorengan seperti ibu dulu. Perutku semakin besar, tapi aku terus bertahan. Sampai suatu hari, Rehan datang. Dengan baju sederhana, wajah kusut, dan luka di pipi. Aku kehilangan semuanya, Ra. Perusahaan dijual, saham disabotase, dan sekarang aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tak peduli.
Aku menangis, memeluknya, dan berkata, "Kamu pernah mencintaiku saat aku tak punya apa-apa. Sekarang biarkan aku mencintaimu dalam keadaanmu yang terjatuh." Kami tinggal di rumah kecil. Rehan kerja di bengkel. Aku jualan gorengan. Dan perlahan, kami mulai membangun dari awal. Putri kami lahir, kami beri nama Izzah, yang berarti kehormatan. Karena dialah yang membuat kami bangkit, menjaga harga diri, dan terus berharap meski hidup merobek hati. Setahun kemudian, sebuah keajaiban datang. Salah satu investor lama Mahendra Group yang tahu kejujuran Rehan datang, memberi kepercayaan baru. Rehan diminta memimpin perusahaan sosial tanpa campur tangan keluarga. Kami kembali ke rumah besar, tapi kali ini bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai pemimpin yang dihormati. Suatu hari, ibu mertua datang berlutut di hadapanku. "Maafkan ibu, Rara. Ibu salah. Ibu buta oleh gengsi dan harga diri. Tapi kamu perempuan yang sesungguhnya." Aku hanya memeluknya. Karena dalam hidup, kadang luka paling dalam hanya bisa sembuh dengan pelukan yang hangat. Hari itu, kami mengulang akad, tanpa penghinaan, tanpa air mata, hanya doa dan cinta.